wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Terima kasih telah hadir pada kegiatan layanan konseling kelompok kita ini. Baik, untuk membuka layanan sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Yana. Silahkan Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan konseling, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Nak Rehan. Selanjutnya Ibu akan mengabsen Yana. Jadi untuk kegiatan layanan konseling kelompok ini kita ada 8 orang. Pertama Nurma Evi, Indah, Anggi Sriwah Yulia, Gita Yohanis, Raihan, Ada Bu. Alifatul Akbar, Ada Bu. Junaidi, Ilham Arifin. Jadi semuanya hadir ya Nak pada hari ini. Terima Selanjutnya kapan situ? kita akan membuat kesepakatan di mana layanan konseling kelompok kita ini merupakan layanan yang bersifat rahasia. Jadi hanya boleh diketahui oleh anggota kelompok ini. Itu apa Selanjutnya setiap anggota kelompok pada saat melakukan layanan tidak diperbolehkan meninggalkan kegiatan ini Anak, kecuali ingin sekali buang air kecil boleh ke toilet, silakan. Kemudian Ibu berharap dalam layanan ini kalian saling menghargai satu sama lain. Jadi ketika Anda berpendapat, silakan Anda bisa menyikapi apa yang ingin ditanggapi, seperti itu. Tahu asas diskusi karena harus saling menghormati. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya dalam konseling kelompok ini Nak, kita dilindungi oleh beberapa asas konseling kelompok itu seperti asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, kenormatifan, asas kegiatan kemandirian dan keaktifan. Selanjutnya akan membagikan kontrak layanannya ya. Silakan anak-anakku isi kontrak layanannya sebagai perjanjian pertama pada tahap awal layanan kita. Silakan anak-anakku isi Anak. Silakan diisi kontrak layanannya. Sudah? Sudah diisi Nak? Siapa yang sudah minta perwakilan satu bacakan asas kontrak layanannya seperti apa? Ada yang mau? Ada yang bisa? Coba Nurma Evi, kontrak layanannya Nak, silahkan dibacakan ya, keras-keras. Iya Nak. Iya. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia. 1. Mengikuti proses konseling kelompok dengan serius, mulai dari awal hingga akhir kegiatan kelompok konseling berlangsung. 2. Menyimpan dan merahasiakan data dan keterangan lainnya yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. 3. Menghargai teman dan saling menghormati satu sama lain. Oke,
Perwakilan dari laki-lakinya, silakan nak. Silakan bacakan. Kontrak layanan konseling kelompok. Saya Ilham Arifin dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia. 1. Mengikuti proses konseling kelompok dengan serius mulai dari awal hingga akhir kegiatan kelompok konseling berlangsung. 2. Menyimpan dan merahasiakan data keterangan lainnya yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. 3. Menghargai teman dan saling menghormati satu sama lain. Baik, jadi sudah mengerti kontrak layanannya, nak. Selanjutnya, karena kita berasal dari kelas yang berbeda, baiknya perkenalan diri dulu, nama, alamat, dan hobinya. Silahkan dimulai dari sisi sini, nak. Silahkan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Gita Ilani, saya dari 1051. Alamat saya Murti, hobi saya membaca. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Yulia. Alamat Murti, kelas 10 MIPA 1. Hobi baca Wattpad. Selanjutnya, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murti, kelas 10 MIPA 1. Hobi membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda, saya dari kelas 10 MIPA 1, alamat Penuang, hobi saya membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan, asal desa Kaloling. Hobi saya sepak bola dan main game. Dan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diputro Akbar dari kelas IPA 2, alamat Banyorang, bisa main game. Selanjutnya, nak. Perkenalkan, nama saya Ilham Arifin dari kelas 10 MIPA 2, hobi media. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi dari 10 MIPA 2, alamat Berea. Hobi saya bermain game. Baik, jadi sudah saling mengenal ya, nak, dan sudah mengisi kontrak layanannya. Jadi sudah paham ya bahwa dalam layanan konseling kita ini ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan di sini tidak boleh dibawa keluar setelah layanan ini, ya, nak. Sepakat kan? Baik. Apa perlu kita mencairkan suasana dengan ice breaking atau kita lanjut saja? Ice breaking dulu ya. Jadi kita tebak warna lagu balonku ada 5 saja. Kalau ibu bilang merah, kuning, kelabu, dan biru itu tepuk tangan 1 kali saja. Kemudian kalau hijaunya tepuk tangan 2 kali, ya, nak. Oke, 1, 2, 3, merah, kuning, biru, hijau, merah, kuning. Ya, bagus semuanya, konsentrasinya bagus ya. Baik. Begini, topik pelayanan kita kali ini membahas tentang bagaimana mengelola emosi yang positif. Jadi anak-anakku sekalian, sebagaimana dari AKPD-nya itu kan anak-anak yang angket yang kalian isi itu bahwa kalian cenderung mudah marah dan mudah emosi. Jadi adapun tujuan layanan kita ini adalah agar kalian mampu menguraikan yang apa saja yang terjadi pada saat marah atau emosi. Selanjutnya mampu menunjukkan cara mengelola emosi secara positif itu seperti apa dan menggunakan keterampilan dalam mengelola emosi secara positif. Nah, anak-anak sekalian, ada yang seperti itu, yang mudah sekali terpancing marahnya, nak. Kita, nak, seperti itu. Biasanya karena apa? Oh iya, sedang konsentrasi, terus ada yang mengganggu, jadinya emosi seperti itu. Perilakunya biasanya seperti apa ketika emosi? Marah, dihadapi dengan marah. Terkadang diam. Kalau merasa diam, berarti merasa bahwa sudah puas seperti itu. Kalau Rehan, biasa marah. Biasa. Ya, kenapa? Apa yang memicu biasanya? Perkataan kasar. Perkataan kasar. Jadi lebih nyaman ketika dibalas seperti itu. Enggak selamanya, Bu. Iya.
Iya, tapi terkadang. Terkadang. Oh iya. Baik, di sini ada ibu lampirkan ini nak, lembar refleksi skala pengelolaan emosi seperti apa. Silakan anak-anak tulis. Yang pertama itu perilaku emosi negatif yang ingin diubah, perilaku apa saja, silakan anak tulis. Selanjutnya faktor penyebab perilaku emosi negatif yang ingin diubah itu apa saja. Kemudian dari skala 1 sampai 5 masalah Anda dalam mengelola emosi berada di angka berapa. Selanjutnya dari skala 1 sampai 5 itu target perubahan perilaku emosi positif berada di angka berapa. Kemudian solusi dari mengelola emosi itu seperti apa. Silakan anak-anak tulis ya. Ini berdasarkan masalahnya dulu nah ya. Seperti itu. Sudah nak? Ya. Siapa yang sudah? Junaidi sudah. Apa masalahnya nak Junaidi? Coba dibacakan poin pertama. Perilaku emosi negatif apa yang ingin diubah? Saya ingin mengurangi rasa emosi saya seperti mudah marah. Iya. Jadi Junaidi ini ternyata memiliki masalah mudah marah, tidak mampu mengontrol emosi negatifnya. Seperti itu. Penyebabnya apa biasanya Junaidi? Penyebabnya apa yang menyebabkan Junaidi mudah marah? Pikiran-pikiran apa yang biasanya muncul sehingga saya marah jika diperlakukan seperti ini? Ketika temannya mengganggu. Oke. Baik, dari teman-temannya ada tanggapan nak gimana caranya supaya Junaidi tidak lagi marah ketika diganggu oleh temannya? Seperti itu. Mbak Irvi, siapa kita nak? Silakan. Nak. Ya, silakan tanggapi. Mau kali wasit. Jadi jika temanmu berkata kasar atau mengganggu cukup sabar saja. Sabarkan. Iya. Oh, jadi ada pola perubahan perilaku ya nak, perubahan pikiran. Jadi pada saat menurut anak-anakku, pada saat kita lagi diganggu oleh teman kita, sebenarnya kita tidak berperilaku marah, tapi diubah perilakunya menjadi sabar seperti itu. Ada masukan dari teman yang lain, dari perempuannya nak? Bagaimana kalau misalkan seperti ini masalahnya si Junaidi marah? Ada Nur Mevi? Ada tanggapan nak? Pola pikir apa yang harus Junaidi ubah supaya tidak marah lagi ketika diganggu oleh temannya? Yang saja dan bersabar, lapangkan dada. Iya. Lapangkan dada. Oke. Ada yang lain nak? Masukan? Ya, silakan. Saya cara yang saya baik juga Menghindar. Menghindari teman itu saja. Meninggalkan lah seperti itu. Tidak bergaul lagi dengan dia. Batasi. Tetap bergaul tapi dibatasi. Oh iya. Atau sebaiknya menjelaskan temannya agar selalu
Oh, berarti teman yang sering mengganggu juga diberikan peringatan ya bahwa jangan mengganggu, itu perilaku yang tidak bagus seperti itu. Oke, bagus ya masukannya semua. Alhamdulillah. Bagaimana Junedi? Masukan-masukan temannya apa diterima atau gimana? Akan mengusahakan. Oh ya. Selanjutnya saya mau lihat masalah dari perempuannya. Coba Nurma Evina, coba lihat. Tidak apa-apa, ayo ya. Nurma Evi, emosi negatif yang saya ingin ubah yaitu perilaku saya jika emosi tidak lagi marah sambil teriak. Berarti Nurma Evi ini kalau marah sering teriak-teriak. Nah, ingin bisa memperbaiki masalah dengan baik, bukan marah-marah sambil teriak. Iya ya. Kadang kita memang ketika marah senangnya berteriak, terasa puas jika berteriak, ya lega. Kadang merasa bahwa kalau dipendam justru menyakitkan seperti itu. Sekarang Ibu ingin meminta tanggapan dari teman yang lain. Bagaimana dengan masalah Nurma Evi agar bisa terentaskan? Ada masukan nak? Apa tadi namanya faktor penyebab itu perilaku masalah? Nurma Evi masalahnya? Faktornya Pak. Faktor penyebabnya itu ingin ubah itu perilaku saya jika emosi tidak lagi marah sambil teriak-teriak. Ingin bisa memperbaiki. Biasanya Faktor penyebabnya. kalau marah Faktornya apa? Penyebabnya kalau ada ini kebu, terus ada ganggu kak, sambil belajar, terus ada ganggu kak, nggak suka bu. Berarti teman-teman yang mengganggu nah ya seperti Junaidi tadi. Tadi sudah ada masukan-masukan dari temannya seperti itu bahwa disabarkan, ubah perilakunya dari marah menjadi sabar, kemudian bergaul, membatasi pergaulan dengan itu. Berarti ini masih pemikiran irasional nah ya, mau pemikiran ini yang mau dirasionalkan, mengubah pola pandangnya seperti apa, seperti itu. Jika gimana dengan perilaku yang sering berteriak, ada masukan tidak? Ada tidak yang pernah seperti itu? Ketika marah berteriak, tapi pada akhirnya sudah tidak marah lagi dan sudah tidak berperilaku seperti itu lagi. Ada tidak yang berhasil? Tidak? Masih sering memendam? Jika marah, memendam? Jadi yang senang meluapkan itu Nurma Evi ya. Ketika marah diluapkan dengan cara berteriak. Itulah yang ingin dirubah pola perilakunya. Selanjutnya dari pertanyaan berskala ini anak-anakku sekalian telah mampu menilai perilaku emosi negatif apa yang ingin anak-anakku rubah, seperti apa. Baik. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini dalam layanan konseling kelompok itu ada namanya rasional emotif behavior terapi, di mana anak-anakku bisa mengubah pandangan perilaku negatif yang irasional menjadi lebih rasional seperti itu. Jadi misalkan dari awalnya anak-anakku sekalian memiliki emosi negatif yang mudah marah, setelah melalui layanan konseling ini diharapkan anak-anakku bisa mengubah pola pemikirannya dari irasional menjadi rasional seperti itu. Nah, untuk menjawab semua itu, silakan anakku isi LKPD-nya. Di sini ada LKPD. Ini punya siapa nak? Oh, Nurma Evi. Ibu punya. Di sini ada LKPD. Identifikasi ABC seperti apa? Ini merupakan tahapan-tahapan dari layanan rasional emotif behavior terapi ya nak. Silahkan anak-anakku baca pada identifikasi ABC.
dari teori rasional emotif behavior terapi tersebut. Ini silakan dibaca, nak. Identifikasi ABC. Jadi prinsip A itu merupakan activating event, B-nya itu activating event itu bagaimana perlakuan orang-orang di lingkungan sekitar Anda. Kemudian beliefnya bagaimana keyakinan Anda, pemikiran pola pikir Anda terhadap perilaku dari orang tersebut. Kemudian C itu konsekuensinya. Jadi untuk membentuk pribadi yang rasional dengan jalan mengerti cara-cara berpikir rasional itu melalui tahapan-tahapan ABC ini. Silakan anak-anakku baca sambil mengisi LKPD-nya ya, nak. Identifikasi ABC sudah dipahami? Sudah? Ya, mari mengerti, nak? Yang ada identifikasi ABC itu. Atau bisa dibacakan keras-keras supaya kita bahas? Identifikasi ABC. ABC merupakan cara untuk menganalisis perilaku seseorang. ABC merupakan singkatan dari A, adversity, yaitu kesulitan yang dialami. B, belief, diartikan sebagai kepercayaan yang timbul akibat kesulitan yang dihadapi. Dan C, konsekuensi adalah konsekuensi dari kepercayaan yang timbul. ABC merupakan sebuah teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku seseorang, bahwa seseorang berperilaku disebabkan karena faktor penyebab berupa kejadian. Dan kejadian tersebut seseorang akan membentuk sebuah kepercayaan yang berakibat pada konsekuensi berupa perilaku. Untuk lebih jelasnya, lihatlah contoh berikut ini. Tahap 1. Proses di mana konseli diperlihatkan dan dirasakan bahwa etika tidak logis dan irasional. Proses ini membentuk konseli memahami bagaimana dan mengapa terjadi irasional. Tahap ini konseli diajarkan bahwa mereka memiliki potensi untuk mengubah hal tersebut. Proses ini juga mampu menunjukkan hubungan gangguan yang irasional dengan ketidakbahagiaan dan gangguan emosional yang dialami. Tahap 2. Tahap ini konseli dibantu untuk yakin bahwa pemikiran dan perasaan negatif tersebut dapat ditantang dan diubah. Pada tahap ini konseli mengeksplorasi ide-ide untuk menentukan tujuan rasional. Konselor juga mendebat pikiran irasional konseli dengan menggunakan pertanyaan untuk menentang validitas ide tentang diri, orang lain dan lingkungan sekitar. Pada tahap ini, konselor menggunakan teknik-teknik konseling rasional, emotif, behavior terapi atau biasa singkat dengan REBT untuk membantu konseli mengembangkan pikiran rasional. Tahap 3. Tahap ini konseli dibantu untuk secara terus-menerus mengembangkan pikiran rasional serta mengembangkan filosofi hidup yang rasional hingga konseli tidak terjebak pada masalah yang disebabkan oleh pemikiran irasional.
konselor memberikan penugasan terkait dengan tanggung jawab yang konseli lakukan sehari-hari. Penugasan berupa pencatatan apa yang harus dikerjakan, apa yang menjadi prioritas, dan apa yang selanjutnya akan dikerjakan disertai dengan waktu yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Dalam penugasan tersebut, konselor meminta konseli untuk menyertakan waktu belajar. Konseli diminta untuk berkomitmen terhadap tugas yang diberikan. Oke, terima kasih Nak Ilham. Gimana Raihan, ada tanggapan? Atau Indah lagi ya? Indah. Yang mana Indah? Ya. Gimana Nak tanggapannya tentang teori RBT ini, tahapan-tahapan ABC itu? Sudah mengerti A-nya itu seperti apa, belief-nya seperti apa, dan konsekuensi itu seperti apa? Bisa Nak? Ya, coba bacakan contohnya. Contohnya ini pada kasus pertama. Untuk lebih dipahami ya, baca. Kasus pertama A. Adrian Siti. Kamu dan beberapa temanku berencana liburan ke Malino. Saat tiba waktu yang telah ditentukan, semua teman kelasmu tidak memberi kabar, baik itu melalui panggilan telepon maupun pesan WA. B. Belief. Kamu berpikir bahwa teman-temanmu tidak menyukai dirimu dan tidak mau mengikutkanmu dalam liburan tersebut. C. Konsekuensi. Kamu merasa marah dan menjauhi mereka. Kamu tidak mau lagi akrab dengan mereka, bahkan kamu tidak mau lagi berteman dengan mereka. Ya, lanjut Nak. Contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa kesulitan yang terjadi menyebabkan seseorang berpikir negatif, sehingga konsekuensi dari pikiran negatif yaitu merasa marah dan merasa tidak disukai. Konsekuensinya, kamu menjauhi temanmu, tidak mau lagi membina keakraban dan tidak mau lagi berteman dengan teman-temanmu. B. Belief. Yang seperti ini merupakan bentuk atribusi negatif berupa faktor internal. Kamu merasa temanmu tidak menyukaimu. C. Konsekuensi. Akhirnya, kamu tidak mau lagi mengakrabkan diri dengan mereka, bahkan tidak mau lagi berteman dengan mereka, karena kamu berpikir mereka tidak menyukaimu. Dan faktor universal bahwa teman-temanmu itu tidak menyukaimu. Terima kasih Nak Indah. Jadi itulah tadi tentang konsep-konsep ABC itu seperti apa. Jadi perilaku kita didasari oleh ABC itu tadi. Jadi ada peristiwa, perilaku orang luar, orang sekitar Anda, itulah A-nya. B-nya itu belief-nya, bagaimana perilaku balasan terhadap perilaku yang diberikan oleh orang tersebut. Baik, Gita Yohanis bisa menyimpulkan Nak seperti apa itu ABC yang kita tangkap tadi Nak? Seperti apa ABC itu? Mungkin dari itu Nak, dari identifikasi ABC-nya. Silakan simpulkan. Yang anunya saja Nak, ini kesimpulannya. Apa itu A, apa itu B, apa itu C, seperti itu. Kita nyanyi kita. Oh ya kita. ABC merupakan sebuah teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku seseorang, di mana A itu merupakan kesulitan yang dialami, sedangkan B belief diartikan sebagai kepercayaan yang timbul akibat kesulitan yang dihadapi, dan C sebagai konsekuensi adalah konsekuensi dari kepercayaan yang timbul. Oke, Junaidi, apa itu anak? Itu adalah Ya betul, kesulitan yang dialami. Alifatul Akbar, kalau B itu Nak, apa itu B? B atau belief diartikan sebagai kepercayaan yang timbul akibat kesulitan yang dihadapi. Oh ya betul sekali. Rehan, kalau C itu apa Nak Rehan?
Siapa saya? Iya, kita nak. Rehan. Kepercayaan. Ini. Oh, ini. C itu C konsekuen. Oh. Kepercayaan yang timbul. Ya, betul. Jadi C itu kepercayaan yang timbul dari belief itu ya nak. Baik, kita masuk pada sesi membuat kesimpulan. Anak-anakku sekalian, silakan buat kesimpulan seperti apa identifikasi ABC. Bisa dituliskan di kertasnya masing-masing seperti apa kesimpulannya. Gitu. Ya, kan tadi sudah dibahas tentang identifikasi ABC itu seperti apa. Silakan anak-anakku simpulkan menurut pandangannya sendiri seperti apa itu tahapan ABC. Apa itu A, apa itu B, dan apa itu C. Iya, silakan. Saudara? Siapa yang sudah? Boleh dibacakan apa kesimpulannya? Singkat saja, nak. Yang itu identifikasi itu. Konflik. Wah, cerdas-cerdas semua ini nak ya, karena jawabannya kayak panjang-panjangin dan bagus. Ada yang sudah selesai? Siapa yang namanya nak? Anggi Sri Wahyudia. Bisa dibacakan nak kesimpulannya? Kesimpulan dari A, B, C merupakan cara untuk menganalisis perilaku seseorang, yaitu A. Kesulitan yang dialami, B. Balasan kesulitan yang dialami seseorang, C. Ada lagi nak yang punya kesimpulan? Ibu. Ya silakan nak. Kesimpulan Alifatul Akbar ya. Ibu. Ya. Kesimpulan dari ABC atau sering disebut adversity, belief, dan konsekuensi yaitu yang mengidentifikasi atau menganalisis perilaku kita atau perilaku seseorang. Oke. Gimana dengan Nurma Evi? Apa kesimpulannya? Oke, Indah?
Gita, sudah nak? Ya, silakan dibacakan nak. ABC merupakan sebuah teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku seseorang di mana A. Adversity yaitu kesulitan yang dialami, B. Belief diartikan sebagai kepercayaan yang timbul, dan C. Konsekuensi adalah konsekuensi dari kepercayaan yang timbul. Oke. Siapa yang belum? Ilham Arifin? Ada kesimpulannya nak? Identifikasi ABC merupakan singkatan dari A. Adversity, B. Belief, dan C. Konsekuensi. ABC merupakan sebuah teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku seseorang, bahwa seseorang berperilaku disebabkan karena faktor penyebab berupa kejadian. Junaidi, kesimpulannya nak? Silakan. Kesimpulan saya terhadap apa ABC adalah A itu cara menganalisis seseorang, B itu sebagai kepercayaan yang timbul, sedangkan C itu adalah konsekuensi dan kepercayaan yang timbul. Betul. Rayhan sudah nak? Belum, Bu? Indah, Nurma Evi, silakan. Kesimpulan yang saya ambil dari ABC adalah A. Adversity yang merupakan kesulitan yang dialami, B. Belief sebagai kepercayaan, C. Konsekuensi kepercayaan. Bahwa di atas merupakan salah satu perilaku seseorang. Perilaku seseorang itu berubah-ubah dan memiliki pendapat lain, tidak semua sama. Oke, bagus ya Nurma Evi. Indah nak, silakan Indah. Singkat saja nak itu. Menurut pandangannya Indah, tahapan identifikasi ABC itu seperti apa? Sudah kan? Ya, Bu. Baik, sambil menunggu temannya, sisa dua anak ya yang belum memberi kesimpulan. Dalam lembaran itu ada LKPD, silakan Anda tulis LKPD-nya. Begitu pula dengan penilaian evaluasinya, evaluasi hasilnya, evaluasi proses dari kegiatan layanan kita, dan evaluasi hasil dari kegiatan layanan kita. Silakan anak-anakku pada evaluasi proses itu silakan anak-anakku checklist. Jadi 4 itu berarti amat baik, 3 berarti baik, 2 berarti cukup, 1 berarti kurang, seperti itu. Nah, silakan diisi sambil menunggu kesimpulan dari temannya. Silakan Rehan nak. Kesimpulan dari Dari identifikasi ABC. Kesimpulan dari identifikasi ABC adalah masalah yang dialami yang memicu konflik, yang membuat seseorang tersinggung atau terganggu, yang membuat kepercayaan seseorang kurang atau tidak lagi tinggi. Ya, betul. Masih ada nak? Tidak lagi? Tapi itu jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Pintar-pintar ya kelas ini. Indah nak, silakan nak Indah. Checklist itu? Iya. Kesimpulan saya Silakan isi LKPD-nya nak, sama dan evaluasi hasil dan evaluasi prosesnya. Indah silakan baca nak kesimpulannya. Kesimpulannya itu ABC yang merupakan singkatan dari A. Adversity, B. Belief, dan C. Konsekuensi yang memiliki arti tersendiri, yaitu adversity adalah sebuah kesulitan yang dialami. Belief yaitu kepercayaan yang timbul akibat kesulitan yang dialami. Dan konsekuensi yaitu kepercayaan yang timbul. Oke, terima kasih Nak Indah, jawaban yang betul sekali. Jadi semuanya alhamdulillah sudah bisa mengidentifikasi perilaku ABC itu seperti apa. Semoga dengan menjawab LKPD dan lembar evaluasi itu anak-anakku semuanya sudah bisa mengubah pola pikirnya dari perilaku yang irasionalnya menjadi lebih rasional, seperti itu. Silakan isi nak LKPD-nya.
ini evaluasi. Saudara, silakan. Ada di depan. Isi nak, isi. Masih. Ya, Baik, jadi kita tadi membahas masalah terutama yang dialami oleh Junaidi dan Nurma Evi ya. Saya tanya dulu kepada Junaidi, setelah layanan ini mengikuti layanan Madinah dan melakukan skala pengelolaan emosi seperti apa, identifikasi ABC itu seperti apa dari teori rasional emotif behavior itu, kemudian dari tanggapan teman-temannya dan sebagainya. Anakku juga sudah mengisi LKPD-nya, jadi gimana perasaannya? Gimana nak perasaannya? Apa sudah bisa mengelola emosi seperti itu? Setelah saya menjalani bimbingan konseling ini, saya jadi bisa memahami apa itu emosi dan cara mengubah pola pikirnya. Sudah tahu juga faktor penyebabnya kan? Ternyata itu bersumber dari pola pikir. Seperti itu. Nurma Evi gimana nak? Sudah bisa dari rangkaian layanan ini? Nurma Evi tadi telah mengisi skala pengelolaan emosi seperti apa, identifikasi ABC seperti apa dari rasional emotif behavior terapi itu. Kemudian Nurma Evi juga telah mengisi LKPD. Bagaimana? Apakah Ananda sudah bisa mengubah pola pikir perilakunya? Bisa, Bu. Ya. Ternyata perilaku itu perilaku irasional itu terbentuk karena apa? Dari ABC itu tadi. Ya, dari pola pikir juga ya. Pola pikir Anandaku dari belief itu. Ketika orang lain berperilaku, berkelakuan, bertindak yang negatif menurut kita akan menanggapinya dengan sebuah belief, kepercayaan yang cenderung negatif. Nah, perilaku yang negatif itu dari kepercayaan belief itu ternyata memunculkan konsekuensi perilaku yang negatif pula. Seperti itu kan dari teori ABC itu. Jadi syukur alhamdulillah jika Anda sudah bisa mengetahui bagaimana menguraikan
kondisi atau keadaan yang terjadi selama ini dalam pada saat Anda semuanya marah atau emosi, dan bagaimana menunjukkan cara mengelola emosi itu secara positif dari tahapan-tahapan identifikasi ABC itu tadi. Kemudian telah mampu menggunakan keterampilan ABC itu dalam mengelola emosi secara positif. Gimana, semuanya sudah bisa, Nak? Sudah paham? Baik, syukurlah kalau begitu. Jadi layanan kita akan segera berakhir. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan bahwa pada pertemuan selanjutnya kita akan melakukan review terhadap LKPD ini. Anak-anakku juga akan semakin memahami. Silahkan searching kembali, mempelajari kembali seperti apa cara-cara mengubah perilaku irasional menjadi rasional seperti itu. Jadi kita bertemu lagi, nanti Ibu sampaikan jadwalnya di grupnya ya, grup WA-nya. Ibu sampaikan nanti jadwalnya di situ. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian atas partisipasinya. Untuk itu kita tutup layanan kita dengan doa ya, Nak. Silahkan Rehan, bisa tutup lagi doanya. Tutup, Nak, dengan doa. Baiklah teman-teman, setelah kita melakukan bimbingan konseling, mari kita membaca doa bersama-sama untuk mengakhiri bimbingan konseling. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, aplaus dulu. Terima kasih anak atas kerjasamanya. Dan pulang di rumah ya, Nak. Jadi ini bisa dipelajari kan, Ibu sudah share di grupnya.